Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1612. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seperti yang dijanjikan, aku hanya akan mengambil satu gerakan darimu, kata Qingchen. Qingchen berkata dengan suara yang panjang. Satu gerakanku sudah cukup untuk mengalahkanmu, kata Li Long. Dia berkata dengan bangga, dan dalam sekejap dia datang ke ruang terbuka yang jauh dan tidak sabar lalu berteriak, "Cepat datang, jangan buang waktuku," kata Li Long. "Tidak, serahkan dulu barang-barang itu kepada Tuan Li untuk diamankan," kata Qingchen. "Baiklah." Segera Li Long pun melemparkan 1000 kristal kosmik tahap menengah dan juga ramuan obat itu kepada Tuan Li. Anak bodoh ini. Pada saat ini di kejauhan, sekelompok jenius muda dan lainnya nampak mencibir. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Qingchen, namun roda kehidupan dari Qingchen ini tidaklah kuat. Dan jelas usia Qingchen lebih muda daripada mereka. Meskipun Li Long sedikit lebih keren, namun dia masih anak yang bukanlah transenden. Dia hanyalah jenius terbaik di Anyo Mansion. Mungkin tidak bisa melawannya hanya dengan satu pukulan. Namun selama anak itu masih muda, bagaimana dia bisa menjadi lawan Li Long? Oleh karena itu, menurut mereka, Li Long pasti akan memenangkan putaran kompetisi ini. Di antara kerumunan, Dewi Linglong memandang Qingchen dengan heran. Dirinya tahu betul bahwa Qingchen sudah cukup kuat untuk bisa mengalahkan bahkan seorang ahli di ranah transenden. Belum lagi memblokir gerakan dari seorang setengah langkah transenden. Tidak satupun dari 10 orang yang ada di sini yang bisa menjadi lawan Qingchen. Apakah Qingchen sedang menipu seseorang? Kata Dewi Linglong. "Nah, cepat kemari," kata Li Long. Saat ini Li Long berteriak keras di ruang terbuka tidak jauh dari sana. "Li Long, hati-hatilah, lawanmu menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau." Pada saat ini sebuah suara terdengar di telinga Li Long, dan itu adalah Tuan Muda Xipang. Dia menyipitkan matanya dan menatap Qingchen. Seluruh prosesnya tidak semenarik anak muda lainnya, tetapi alis Tuan Muda Xipang sedikit berkerut dan ada sedikit keraguan di hatinya. Pemuda yang mampu menarik perhatian Nona Pangmuling adalah tipe orang yang buta terhadap uang. "Tuan Muda Xipang, jangan khawatir, saya Li Long bukanlah orang yang gegabah. Tunggu saja dan lihat bagaimana saya akan membunuh anak ini," kata Li Long. Dia diam-diam mencibir penuh dengan percaya diri. Di bawah desakan semua orang, Qingchen tiba-tiba mencapai tengah tempat ruang tersebut. "Tolong beri saya pencerahan," kata Qingchen. Dia memegang tangannya membungkuk lebih dulu dan kemudian bertarung. "Aku akan mengajarimu, iblis berkepala besar. Nah, ambillah satu gerakanku ini," kata Li Long. Ketika Li Long melihat Qingchen naik ke atas arena, dia meraung dan melompat ke langit dengan tidak sabar, dan boom! Aura transenden setengah langkah yang menakutkan langsung naik dari tubuhnya ke langit, seperti asap esensi yang mengepul mengguncang dunia ini dalam sekejap. Duar. Ada guntur yang berguncang di antara langit dan bumi, seperti guntur di tanah. Saya melihat naga asli muncul di sekitar Li Long. Mengeluarkan suara menderu, setiap naga asli itu sangatlah agung. Total ada 3 naga hitam berkumpul bersama dalam sekejap dan bergabung ke dalam tangan kanan Li Long yang terkondensasi menjadi bola kekuatan abadi, dan dia meledakkannya ke arah Qingchen. Naga itu mengaum di 9 surga dengan suara gemuruh, dunia berguncang, dan seluruh tubuh Li Long diselimuti oleh aura tak berujung. Seluruh tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi dewa dalam sekejap. Dia berdiri tegak dan melancarkan pukulan terkuatnya ke arah Qingchen. Itu adalah metode rahasia Dewa Naga 9 Naga Surgawi. Apakah ini metode transendensi rahasia? Setelah dimurnikan, mereka dapat dikumpulkan menjadi 9 naga sejati
membumbung di langit dengan tak tertandingi. Sekarang ketiga naga telah berkumpul, siapa sangka Li Long telah menguasai salah satu esensinya. Tidak heran Li Long begitu percaya diri, begitu teknik rahasia seperti itu digunakan, dunia akan runtuh. Bahkan seorang master transenden setengah langkah veteran akan dinonaktifkan jika dia mengalami serangan seperti itu. Anak ini sudah dipastikan telah berakhir. Ketika tuan muda lainnya di sekitar melihat serangan dari Li Long, mereka semua berseru dengan ekspresi di wajah mereka. Hahaha, di ruang terbuka itu Li Long tertawa terbahak-bahak. Bentuk naga mengaum 9 surga ini itu adalah teknik rahasia yang baru dia kuasai belum lama ini untuk memamerkannya. Jika aku bisa membunuh anak kecil ini di depan tuan muda Sipang hanya dengan satu pukulan, maka dia akan terkenal di kelompok tuan mudanya sendiri. Dia mungkin akan menjadi sosok kedua setelah tuan muda Sipang, dan statusnya tidak akan tersentuh oleh jenius lainnya. Mengaum, pada saat ini naga asli itu meraung dan serangan mengerikan datang ke depan Qin Chen dalam sekejap, memusnahkan segala sesuatu di sekitarnya. Tidak baik, kata Qin Chen. Menghadapi pukulan yang begitu mengerikan, mata Qin Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Ekspresinya menjadi semakin panik semakin lama, dan pada saat yang sama Qin Chen buru-buru mundur. Pada saat ini, Qin Chen tampak panik seolah-olah Qin Chen tidak pernah menyangka bahwa serangan dari Li Long ini akan begitu kuat. Dalam kepanikan ini, Qin Chen buru-buru menggertakkan giginya, dan aura setengah langkah transenden muncul dari tubuh Qin Chen, menyatu menjadi garis tebal. Sebuah perisai muncul menghalangi dengan gila-gilaan. Hei, anak ini sebenarnya setengah langkah transenden. Pada saat ini semua orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan untuk tidak terkejut. Tidak heran Qin Chen ini begitu percaya diri. Namun setengah langkah transenden masih memiliki wajah di tempat lain, akan tetapi itu tidak ada apa-apanya di markas besar Anyo Mansion. Di antara para jenius yang bisa datang ke sini untuk belajar, tidak satupun dari mereka memiliki latar belakang keluarga yang kecil. Transenden itu adalah suatu hal yang biasa, hanya keadaan tingkat transenden yang sebenarnya yang merupakan suatu rintangan. Tidak hanya satu atau dua orang yang dipukuli sampai mati oleh mereka di Anyo Mansion. Jadi Qin Chen ini bukanlah yang pertama yang mereka bully. Hahaha, nah kamu bisa menahan auman naga tuan muda ini selama 9 hari. Tetapi kamu harus mati untukku, kata Li Long. Dia meraung dan boom. Mengikuti raungan dari Li Long, tangan kanan Li Long menghantam perisai di depan Qin Chen dengan keras. Raungan besar terdengar di seluruh dunia dan tanda pada perisai di depan Qin Chen hancur dalam sekejap sebelum kemudian terbang dengan panik. Jika bukan karena susunan mengerikan yang ditempatkan di Anyo Mansion yang membuat ruang menjadi sangat padat, pukulan ini saja sudah cukup untuk meledakkan jutaan mil kekosongan di sekitar Qin Chen. Di saat Qin Chen terbang terbalik, aliran energi naga sejati memotong tubuh Qin Chen seperti pisau tajam, mencoba mencabik-cabik Qin Chen di tempat. Namun tiba-tiba tanda kilau logam melonjak di tubuh Qin Chen menghalangi aliran energi naga sejati itu. Boom, di bawah tatapan semua orang, Qin Chen terbang mundur sejauh ribuan kaki sebelum akhirnya berhenti. Begitu Qin Chen berhenti, kekosongan di belakangnya hancur. Wajah Qin Chen menjadi pucat dan Qin Chen membuka mulutnya seolah-olah ingin menyemburkan darah. Tapi Qin Chen mengerucutkannya dan lalu menelan darahnya dengan keras. Tuan muda Li, saya menerima hadiah itu, kata Qin Chen. Wajah Qin Chen menjadi pucat dan hijau untuk beberapa saat, namun Qin Chen akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Qin Chen terhuyung-huyung dan lalu memberikan hormat kepada Tuan muda Li. Apa, orang ini benar-benar dapat memblokirnya? Melihat Qin Chen berdiri di sana dengan baik-baik saja, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sangat jelek. Bagaimana ini mungkin? Pukulan Li Long barusan begitu kuat sehingga bahkan beberapa dari mereka mungkin tidak akan bisa menahannya. Akan tetapi anak ini benar-benar memblokirnya. Apakah kamu bercanda? Orang yang wajahnya paling jelek tentu saja itu adalah Li Long. Nampak Li Long sangat malu sekarang. Ini tubuh fisik. Pada saat ini mereka mengingat kilau tubuh Qin Chen sebelumnya dan tiba-tiba memahami bahwa Qin Chen sebenarnya adalah seorang praktisi fisik. Latihan fisik adalah hal yang sangat langka di alam semesta sebab proses latihan kultivasinya sangatlah menyakitkan.
Pantas saja anak ini bisa menahan pukulan dari Li Long sebelumnya. Manajer Li, ayo pergi, kata Qin Chen. Saat ini Qin Chen tersandung dan nampak kelelahan dan lalu akan pergi. Manajer Li mengangguk dan segera membawa Qin Chen untuk pergi. Tunggu sebentar, pada saat ini sesosok muncul dan menghentikan Qin Chen juga yang lainnya, dan itu adalah Li Long. Apa maksud Tuan Muda Li, kata Qin Chen. Pada saat ini wajah Qin Chen pucat, napasnya lemah dan terlihat jelas Qin Chen terluka parah. Namun Qin Chen sepertinya berpura-pura terluka parah. Mata Li Long tajam. Jika dia membiarkan anak ini pergi saat ini, bukankah dirinya akan menanggung malu? Namun melihat manajer Li di samping Qin Chen, dirinya menahan keinginan untuk mengambil tindakan dan berkata, "Wah, saya tidak berharap bahwa Anda menjadi seorang praktisi fisik. Mengapa kita tidak melakukannya lagi?" Kata Li Long. Dirinya sudah memutuskan harus mengembalikan situasi ini karena jika tidak, maka dirinya akan kehilangan muka dan kehilangan reputasinya. Tidak, kata Qin Chen. Qin Chen langsung menolaknya dan Qin Chen tiba-tiba berubah warna seperti ketakutan. Kali ini aku akan memberimu 2000 kristal kosmik kelas menengah, ditambah batu rantai bintang, kata Li Long. Dia berteriak. Pada saat yang sama, tumpukan kristal kosmik kelas menengah dan kristal cemerlang muncul di tangannya. Begitu batu kristal ini muncul, ia mekar dengan cahaya terang dan bintang-bintang tampak bersinar di dalamnya. Mendesis, semua orang pun tersentak di saat melihat batu rantai bintang yang dipenuhi sinar cahaya cemerlang. Batu rantai bintang itu adalah batu dewa di laut kosmik. Yang disebut rantai bintang itu adalah seluruh galaksi yang terus-menerus dikompresi di bawah gelombang ruang laut kosmik. Coba pikirkan seberapa kuat dan langkanya yang memadatkan seluruh galaksi menjadi bongkahan batu. Apalagi benda ini terbentuk oleh gelombang alam laut kosmik yang mengandung aturan ruang angkasa dan kekuatan laut kosmik. Ini merupakan harta karun. Batu suci semacam itu akan dianggap sebagai harta yang tak ternilai harganya bagi dunia luar. Dari segi nilainya, dapat dibandingkan dengan beberapa material transenden. Sekarang untuk mengincar anak di depannya, Li Long benar-benar mengeluarkan harta karun tersebut. Ini merupakan investasi yang besar. Nah, selama kamu bisa memblokir salah satu gerakanku lagi, bagaimana kalau aku memberimu batu rantai bintang ini? Batu suci seperti ini nilainya tak terukur, berisi kekuatan alam semesta, laut, dan luar angkasa. Dan itu adalah kunci untuk memahami kekuatan magis ruang. Dan ini juga merupakan material kelas atas, kata Li Long. Dia berkata dengan marah, matanya memerah. Dirinya tidak boleh kalah dari Qin Chen. Jika tidak, dirinya tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di Anyo Mansion selama sisa hidupnya. Ini, Qin Chen ragu-ragu. Saya akan menambahkan 1000 kristal kosmik kelas menengah lagi, kata Li Long. Melihat Qin Chen sepertinya ragu-ragu dan akan menolak, Li Long pun buru-buru menambahkan hadiahnya. Kalau begitu, oke, satu gerakan. Itu hanya satu gerakan seperti yang kamu janjikan, kata Qin Chen. Ya, tentu saja hanya satu gerakan dariku lagi, kata Li Long. Dia membenarkan. Namun sedikit kegilaan muncul di mata Li Long. Melesat. Sebelum manajer Li dapat berbicara, mereka berdua pun sudah sampai di ruang terbuka lagi. Mari kita mulai, kata Qin Chen. Dia buru-buru mengaktifkan tubuh dewanya segera setelah dia muncul. Tanda cerah mengelilinginya. Qin Chen tampak gugup. Kita sepakat bahwa kita hanya dapat menggunakan satu gerakan. Pada saat ini melihat penampilan Qin Chen, semua orang menggelengkan kepalanya dan terdiam. Anak ini tergila-gila kepada uang. Pada saat ini Li Long kelihatannya sombong, akan tetapi nyatanya dirinya juga tidak gegabah. Mengaum. Pada saat ini tubuh Li Long bergetar dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Pada saat ini seluruh tubuh Li Long tiba-tiba berubah menjadi naga sejati, naik ke langit dalam sekejap. Selain itu dari tubuhnya kekuatan transendensi setengah langkah yang bergulir terbakar, membentuk kekuatan aturan yang menakutkan mencakup ke segala arah. Boom! Seluruh dunia mulai bergetar membentuk gambaran yang menakutkan. Kekuatan aslinya. Inilah kekuatan asli naga sejati di tubuh Li Long yang dibakar. Apakah Li Long menjadi gila? Pada saat ini seseorang melihat pertunjukannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru.
Ayah Li Long itu adalah Dewa Naga di rumah An Yao. Sebagai keturunan Dewa Naga, Li Long secara alami memiliki darah naga. Dan garis keturunan naga ini itu adalah pondasi kehidupan Li Long. Tapi sekarang Li Long telah langsung membakar garis keturunan naganya sendiri. Anda harus tahu bahwa pembakaran garis keturunan tersebut akan menyebabkan kerusakan permanen kepada asal-usul naganya. Akan tetapi Li Long saat ini melakukannya. Li Long benar-benar marah dan lebih memilih merugikan asal-usulnya untuk dapat membunuh Qin Chen. Nah, pergilah ke neraka, naga mengaum 9 surga. Teriak Li Long, dia meraung dengan marah dan lalu menggunakan keahlian khususnya kepada Qin Chen. Kali ini, kekuatan serangannya bahkan lebih besar. Itu beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Naga asli berkumpul di langit dan bumi. Setelah dia diblokir oleh Qin Chen sebelumnya, kali ini dirinya menyingkirkan semua rasa jijiknya dan menganggap Qin Chen sebagai lawan sebenarnya. Bagi pria bangsawan seperti Li Long, wajah itu adalah hal yang terpenting, jadi dia tidak boleh kalah kali ini. Boom, Li Long meninju dan naga asli yang tak terhitung jumlahnya meraung. Tiba-tiba ruang itu hancur dan menyebar ke segala arah. Itu menyelimuti area yang luas dan masih terus-menerus meluas. Pada saat ini melihat itu, wajah Qin Chen seolah-olah berubah drastis. Qin Chen meletakkan tangannya di depan dadanya dan tanda terang muncul dari tubuhnya. Tanda ini membentuk sinar cahaya terang dari seluruh tubuh Qin Chen menghalanginya di depan. Dengan keras, serangan mengerikan datang dan Qin Chen segera dipukul dan sosok Qin Chen terbang menjauh seperti bola meriam. Namun, Li Long, manajer Li, Tuan Muda Sipang dan yang lainnya semuanya tampak terkejut pada saat yang bersamaan. Karena meskipun Qin Chen dipukuli, tubuh Qin Chen masih utuh. Bagaimana ini mungkin? Bahkan banyak orang yang ada di sana berteriak histeris. Tembakan Li Long yang telah membakar asal-usul garis keturunan naga sejatinya itu pasti telah mencapai tingkat puncak transendensi setengah langkah. Setelah menerima pukulan yang begitu mengerikan, bahkan seorang master yang berada di setengah langkah puncak transenden pun akan terluka parah. Tetapi Qin Chen harusnya hancur berkeping-keping. Namun terlihat Qin Chen terbang mundur ribuan kaki dan kekosongan di belakangnya hancur lapis demi lapis karena dampaknya. Kali ini wajah Qin Chen menjadi lebih pucat, seolah-olah Qin Chen akan mati kapan saja, tetapi Qin Chen kemudian berdiri dengan utuh. Di sini semua orang pun mencapai ke titik di mana mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Jelas sekali bahwa pihak lain itu seperti lilin yang tertiup angin tetapi tidak pernah padam. Anda, apa-apaan ini? Bagaimana ini bisa dilakukan? Aku belum pernah mendengarnya, begitu menakutkan dalam latihan fisik kan? Pada saat ini sekelompok orang membuka mulut mereka lebar-lebar dan sangat terkejut. Otak mereka sepertinya kelelahan dan mereka tidak bisa mengerti sama sekali. Meskipun Qin Chen juga mengambil langkah Li Long terakhir kali, namun Li Long tidak membakar asal-usulnya. Meskipun dia menggunakan teknik rahasia transendensi, namun kekuatan serangannya hanya mencapai puncak transendensi setengah langkah. Tapi kali ini, Li Long bahkan membakar darah garis keturunannya dan juga asal-usul naganya. Dalam hal kekuatan, dirinya pasti telah mencapai batas transendensi setengah langkah. Dapat dikatakan bahwa bahkan master puncak setengah langkah transenden veteran pun akan memuntahkan darah dan bahkan terluka parah, tulangnya patah dan akan jatuh karena pukulan ini. Tetapi anak Qin Chen di depan mereka ini sebenarnya tetap berdiri diam. Meskipun sepertinya dia tidak akan mati, tetapi seharusnya dia terluka. Akan tetapi dia baik-baik saja. Ini sungguh luar biasa. Kamu, kata Li Long. Wajah Li Long pucat dan tidak berdarah. Jelas dialah yang melakukan gerakan itu. Tapi saat ini Li Long sepertinya telah dipukul dengan keras dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Saat ini seluruh wajah Li Long terlihat sangat jelek. Tiba-tiba dia kehilangan 4000 kristal kosmik kelas menengah. Juga ditambah 2 material kelas atas. Tuan muda ini akan mengambil hadiahnya, kata Qin Chen. Qin Chen terlihat seolah-olah sangat lemah dan memegangi dadanya yang terluka, seolah-olah Qin Chen bisa mati kapan saja. Tuan muda Li terlalu kuat, hanya sedikit dariku, aku mungkin bisa jatuh sayangnya. Ini benar-benar masih belum menyentuh titik itu, kata Qin Chen. Qin Chen menghela napas, seolah-olah Qin Chen merasa kasihan kepada Li Long.
Hal ini pun membuat Li Long semakin ingin memuntahkan darah. Sudah jelas kamu yang kalah, tetapi kenapa kamu bersikap seolah-olah kamu yang jadi korban? Nah, jika kamu memiliki kemampuan, ambil serangan lain dariku, kata Li Long. Dia berteriak histeris, matanya merah dan ekspresinya gila. Dia tidak mempercayai matanya. Kamu masih bisa mengalahkan anak ini. Tidak, aku tidak bisa melakukannya lagi, kata Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangannya berulang kali dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya, seolah-olah Qin Chen tersedak dan mungkin akan mati kapan saja. Tidak, kamu ingin pergi setelah kamu menang. Bagaimana ada hal yang sebaik itu? Kata Li Long. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah. Dia tampak gila. Kali ini saya bertaruh pada Anda metode rahasia transendensi keluarga Li saya, kata Li Long. Dia berkata dengan gila. Dia terlihat sangat gila, seperti seorang penjudi yang kehilangan seluruh uangnya dan juga telah kehilangan anak istrinya akibat judi tersebut. Jadi Li Long nampak sangat tergila-gila. Teknik rahasia tingkat transendensi. Tiba-tiba terdengar helaan napas dari sekeliling dan semua orang memandang Li Long dengan tidak percaya. Li Long, apakah dia gila? Metode rahasia transendensi itu adalah hal yang paling kuat dalam keluarga transenden. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Ini sangat berharga. Semua kekuatan besar menyimpannya di tangan mereka dan tidak akan mengeluarkannya. Jika Dewa Naga yaitu ayah Li Long mengetahui bahwa Li Long sedang berjudi, bahkan mempertaruhkan metode transendensi rahasia keluarga mereka, pasti kaki Li Long akan dipatahkan oleh ayahnya. Namun saat ini Li Long seperti orang tenggelam. Dia menggenggam tangannya. Bagaimana dia bisa melepaskan dan rela melepaskannya dan telah kehilangan wajahnya. Dirinya tahu bahwa hanya dengan harta karun seperti itu yang mungkin saja akan dapat menarik Qin Chen untuk bertaruh dengan satu serangan lagi dari dirinya.